Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Dewan Yuri dan seluruh grand finalis yang saya yakini kehebatannya. Perkenalkan, nama saya Aldi Taifan Prihama. Saya delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Mohon izin untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Kriminalisasi People Power di Era Pandemi sebagai bentuk khusus tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Saya mengutip hal yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa beliau mengatakan hukum merupakan resultant dari berbagai teori para ahli kemudian disepakati menjadi aturan yang harus dipatuhi bersama. Abstraksi dari karya tulis ilmiah yang saya buat adalah kita semua mengetahui Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, data per 30 November tahun 2020 terkonfirmasi positif sebanyak 538.883 kasus. Kemudian pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dalam berbagai bidang, seperti misalnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya, termasuk bidang kesehatan itu sendiri, dengan menerapkan aturan protokol kesehatan. Namun karena beberapa sebab, masyarakat cenderung mulai abai terhadap aturan protokol kesehatan tersebut, dan terjadi banyak sekali pelanggaran, seperti misalnya tidak menggunakan masker dan melanggar aturan protokol kesehatan. Latar belakang yang saya sampaikan setidaknya ada 5. Yang pertama, kita memahami bahwa ilmu hukum merupakan masapit, saya ulangi, merupakan normatif masapit weten sap, atau hukum yang atau ilmu normatif tentang hubungan antara manusia. Kemudian, secara khusus, hukum pidana hadir bertujuan untuk melindungi hak-hak yang melekat pada diri seseorang. Kemudian di era pandemi ini muncul terminologi baru yang disebut sebagai people power, yaitu fenomena pengumpulan atau konsentrasi massa dalam jumlah yang besar yang berpotensi mengabaikan aturan protokol kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan nasional. Kemudian yang keempat, undang-undang kekarantinaan kesehatan yang sekarang ada dalam perspektif saya tidak dapat menjangkau karakteristik kasus atau terjadi banyak sekali pelanggaran tertentu terkait protokol kesehatan. Maka dari itu, saya menganggap perlu dilakukan penal policy atau kebijakan pembaruan hukum pidana. Saya rumuskan dalam 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa konsep people power di era pandemi sebagai bentuk khusus dari tindak pidana kekarantinaan kesehatan? Kemudian yang kedua, apa formulasi kriminalisasi people power di era pandemi sebagai tindak pidana kekarantinaan kesehatan? Saya menggunakan 3 landasan teori. Yang pertama yaitu teori keselamatan rakyat. Teori ini diambil dari Adagium Salus Populi Suprema Lex Exto yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero. Kemudian yang kedua, saya menggunakan teori kebijakan hukum pidana atau penal policy, yaitu yang disampaikan oleh Profesor Sudarto bahwa penal policy kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan aturan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa depan atau masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan teori perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, di mana perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ini memberikan jaminan pengayoman dan rasa aman bagi setiap manusia agar terpenuhi semua hak dan kewajiban hukumnya dari berbagai upaya yang akan mereduksinya, baik dalam keadaan normal, dalam keadaan darurat, maupun dalam berbagai keadaan tertentu. Kemudian untuk landasan konseptual, saya coba definisikan dan cari unsur dari judul yang saya sampaikan ada 4. Yang pertama mengenai kriminalisasi yang disampaikan oleh Persak, yaitu proses menentukan suatu perbuatan menjadi tidak pidana dan merumuskan atau memperlakukan ancaman sanksi yang akan dikenakan. Kemudian yang kedua mengenai people power, yaitu upaya menggerakkan massa dalam jumlah besar dengan mengabaikan protokol kesehatan. Yang ketiga, mengenai pandemi itu sendiri, yaitu perluasan dari epidemi yang biasanya melintasi batas wilayah negara dan berdampak pada orang banyak atau terjadi penularan. Kemudian yang keempat, tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar. Ini pengertian menurut Prof. Mulyatno. Kemudian untuk metode penelitian yang saya sampaikan di sini, untuk jenis penelitian, saya merupakan penelitian menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrinal, yaitu prosedur menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Ini pengertian menurut Johnny Ibrahim. Kemudian untuk pendekatan, saya menggunakan 3 pendekatan, yaitu case approach, kemudian statute approach, dan conceptual approach. Untuk kasus, saya menggunakan kasus yang baru saja terjadi, yaitu pernikahan putri dari Habib Rizik Widusen Shihab sekaligus penyelenggaraan Maulid Nabi di Jakarta yang kemudian
dikasuskan oleh Satpol PP DKI Jakarta pada tanggal 15 November tahun 2020. Kemudian kedua, untuk peraturan perundang-undangan, saya gunakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, ini mengatur tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, Yunto Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, ini berkaitan dengan KUHP, dan juga saya menggunakan rancangan KUHP atau saya menggunakan referensi dari rancangan KUHP. Dan yang ketiga, mengenai pendekatan konsep seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Kemudian untuk sumber hukum, saya menggunakan sumber hukum primer, yaitu beberapa sumber hukum. Pertama ada primer, yaitu dokumen asli seperti misalnya peraturan perundangan, risalah, dan buku. Kemudian yang kedua juga ada sumber sekunder, publikasi dari sumber primer tersebut, dan kemudian bahan non hukum yang akan menjelaskan mengenai bahan sekunder tersebut. Kemudian untuk pembahasan, yang pertama saya akan bahas sesuai dengan rumusan masalah untuk konsep people power di era pandemi. Saya akan gambarkan bahwa konsep people power, unsur-unsur yang ada dalam people power kemudian dibandingkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Yang pertama, people power ini mengumpulkan massa, sementara yang dikehendaki oleh kekarantinaan kesehatan adalah mencegah penyakit atau risiko kesehatan yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan nasional. Kemudian yang kedua, people power ini diinisiasi oleh influential people atau orang-orang yang berpengaruh. Dan yang kedua, kekarantinaan kesehatan ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang ketiga, tujuan people power ini bisa berupa tujuan politis maupun tujuan non politis. Sementara tujuan dari kekarantinaan kesehatan jelas untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat dari berbagai penularan wabah penyakit. Kemudian yang terakhir, people power ini berakibat kerumunan yang akan mengganggu ketertiban umum. Sementara kekarantinaan kesehatan sendiri ini menghendaki adanya karantina wilayah atau misalnya pembatasan sosial berskala besar. Kemudian untuk formulasi kriminalisasi people power di era pandemi, mohon maaf saya flashback ke belakang bahwa dari unsur people power kemudian kekarantinaan kesehatan ini terjadi korelasi yang negatif antar keduanya. Jadi unsur-unsur yang ada dalam people power dan unsur-unsur yang ada dalam kekarantinaan kesehatan itu saling bertolak belakang kehendaknya. Kemudian untuk formulasi kriminalisasi people power di era pandemi, saya membuka di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pasal 9 ayat 1 dan 2 itu menghendaki semua masyarakat, setiap orang itu wajib untuk mengikuti aturan kekarantinaan kesehatan. Dan pasal 93 khususnya, karena pasal yang lain mengatur tentang korporasi, pasal 93 mengatur spesifik tentang setiap orang yang tidak mematuhi atau mencegah terlaksananya aturan kekarantinaan kesehatan ini diancam dengan pidana penjara dan denda. Kemudian saya melihat pasal di KUHP ini juga pernyataan dari Kapolri Jenderal Idham Aziz bahwa salah satu pasal yang dapat dikenakan bagi pelaku people power adalah pasal 216 KUHP, yaitu tentang melawan perintah penguasa umum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak Rp600. Kemudian saya membuka RKUHP dari beberapa versi, substansinya yang saya tuju sama, cuma ada beberapa perubahan pasalnya. Ada yang terdapat dalam pasal 246 dan juga ada yang terdapat dalam pasal 251 yang di sini intinya menghasut melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda golongan 5. Kemudian saya merumuskan bahwa harus ada penal policy atau kebijakan hukum pidana yang dimasukkan dalam rancangan KUHP kita, yaitu memasukkan tindak pidana serta ancaman pidananya. Jadi ini adalah usulan pasal yang saya sampaikan, bahwa bab tertentu, bab kesekian tindak pidana terhadap ketertiban umum, bagian kesekian tindak pidana kekarantinaan kesehatan, paragraf 1, pasal kesekian, barang siapa dengan sengaja tidak mematuhi atau melanggar ketentuan kekarantinaan kesehatan yang ditetapkan oleh penguasa umum dipidana paling lama 2 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp300 juta. Kemudian yang kedua, pasal selanjutnya, jika tindakan sebagaimana dimaksud pasal kesekian dilakukan dengan menghasut dan atau menggerakkan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melanggar ketentuan kekarantinaan kesehatan yang ditetapkan oleh penguasa umum dipidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Kemudian kesimpulan yang saya sampaikan bahwa konsep dari istilah people power atau gerakan massa terdapat korelasi negatif dengan tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Karena unsur-unsur yang terdapat dalam people power bertentangan dengan yang digendaki oleh aturan kekarantinaan kesehatan. Hal tersebut karena people power sebagai gerakan yang diinisiasi oleh seseorang atau kelompok yang memiliki pengaruh untuk mengumpulkan massa dengan tujuan tertentu akan menghambat pelaksanaan kekarantinaan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga terdapat persaingan pengaruh antara influential people
untuk melawan pemerintah. Kemudian saya memiliki dua saran. Yang pertama, kondisi atau penyakit tertentu yang menyebabkan kedaruratan kesehatan perlu disikapi sebagai gerakan bersama elemen bangsa dalam rangka menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi. Kriminalisasi people power di era pandemi merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan wabah penyakit dan melindungi seluruh rakyat. Dan saran saya yang kedua, pemerintah selaku pemegang regulasi perlu memberikan kebijakan yang bersifat upaya preventif, persuasif, represif untuk menjaga keselamatan rakyat di tengah penyebaran wabah penyakit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Aldita Evan Prihama yang telah memaparkan karyanya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami silakan kepada Bapak Ibu Dewan Juri jika ada pertanyaan kepada Aldita. Baik, Saudara Mas Moderator, mohon waktu diperbolehkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Saudara penyaji. Ya, silakan. Pertama, untuk dijawab ya Mas, adakah perbedaan antara kriminalisasi dengan formulasi kriminalisasi? Itu dulu mohon dijawab Mas Aldita. Baik, terima kasih Ibu Dr. Indah atas pertanyaannya. Sependek pengetahuan saya, tidak begitu ada perbedaan spesifik antara kriminalisasi dan formulasi. Karena tadi juga sudah saya sampaikan berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Persak, kriminalisasi ini adalah menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, kemudian merumuskan sanksi atau ancaman pidana yang dapat dikenakan. Sebetulnya kata atau frasa formulasi yang saya masukkan dalam rumusan masalah hanya untuk mengantarkan konstruksi berpikir saya bahwa perlu dilakukan beberapa pertimbangan untuk kemudian menentukan berapa besaran ancaman pidana yang akan dikenakan pada tindak pidana people power di era pandemi. Demikian Bu Indah. Oke, terima kasih. Yang kedua, tadi menggunakan pendapat dari Prof. Darto terkait aspek kriminalisasi. Sepaham saya, Profesor Sudarto membuat syarat-syarat, ada syarat-syarat tertentu, sebuah peristiwa itu bisa dikriminalisasi atau tidak dikriminalisasi, itu ada syarat-syarat. Nah, syarat-syaratnya apa? Baik, terima kasih Bu Indah. Untuk syarat-syarat perbuatan dapat dikriminalisasi, ini saya mengambil di makalah saya atau KTI saya yang disampaikan oleh Profesor Burden Nabawi Arif dalam buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Ibu. Ini ada di halaman 31, setidaknya ada 4 syarat. Yang pertama harus memperhatikan tujuan nasional seperti menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kedua, perbuatan yang kemudian akan dikriminalisasi haruslah perbuatan yang secara material tidak dikehendaki oleh masyarakat. Dan yang ketiga, harus mempertimbangkan cost and benefit, artinya biaya dan hasil. Dan yang terakhir, harus mempertimbangkan kemampuan para penegak hukum pidana dalam menjalankan kriminalisasi perbuatan tersebut. Demikian Ibu. Terima kasih Saudara Aldita. Kemudian, apakah people power di era pandemi itu masuk pada kualifikasi yang disyaratkan oleh Profesor Sudarto setidak-tidaknya keempat-empatnya atau 1, 2, 3 atau seluruhnya atau sebagian yang kemudian masuk bisa dikualifikasikan bahwa kondisi itu, people power itu masuk pada ranah bisa dikriminalisasi.
Baik, terima kasih Bu Indah. Mohon maaf, sependek pengetahuan saya, setidaknya dari 4 poin yang disyaratkan oleh Profesor Barda dalam buku ini, untuk nomor 1 dan 2 saya kira bisa, karena people power di era pandemi seperti tadi yang saya sampaikan itu memiliki korelasi yang negatif dengan kekarantinaan kesehatan yang dikehendaki oleh undang-undang yang dibikin oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tentu people power ini menghambat. Kemudian yang kedua, jelas beberapa tindakan people power di era pandemi ini bertentangan dengan kehendak masyarakat luas. Karena mungkin people power juga konsentrasi kelompok masyarakat tertentu, tapi jumlahnya tidak lebih banyak dari keseluruhan masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang ada di Indonesia. Demikian, Binda. Jadi menurut hemat saya ini cukup memenuhi syarat untuk dikriminalisasi. Demikian, Ibu. Terima kasih, Saudara Evan. People power itu adalah sebuah gerakan, ya, gerakan masif untuk maksud tertentu. Apakah mantenan yang saudara kasuskan, yang merupakan kasus saudara, itu merupakan gerakan masif untuk maksud tertentu, atau dia hanya menghadiri sebuah perhelatan yang dia tidak ada maksud dalam konteks people power yang sebagaimana yang saudara maksud sebagai people power, sebagaimana definisi people power. Dia tidak ada tujuan untuk people power, tetapi hanya berkerumun yang sebuah kebetulan sejarah bahwa kondisi itu kemudian menjadi banyak, undangannya banyak, tetapi undangan banyak itu tidak dalam rangka people power. Bagaimana jawaban saudara? Baik, kalau Ibu. Sekali lagi, okay. Kalau kasus saudara adalah kasus mantennya Habib Rizik. Kalau kasus yang lain dalam rangka kasus yang lain, people power yang lain, itu oke. Tetapi dalam kasus mantennya Habib Rizik, apakah itu masuk dalam kualifikasi people power? Baik, terima kasih Bu Indah. Saya mungkin berangkat juga dari pendapat yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik sehingga hukum juga tidak bisa lepas dari beberapa unsur dan syarat politis. Kemudian sebetulnya kasus yang saya tampakkan dalam KTI saya ini itu hanya satu dari beberapa rangkaian. Kita semua tahu dalam pemerintahan nasional banyak sekali yang menyoroti tentang kepulangan Habib Rizik, mulai dari penjemputan di bandara, kemudian acara di 2 tempat di wilayah DKI Jakarta, yang kemudian ini menghasilkan satu polemik, yang kemudian adanya pencopotan 2 Kapolda, dan kemudian Gubernur DKI Jakarta sendiri dimintai keterangan di Polda, dan ada salah satu wali kota, kalau saya tidak salah, wali kota Jakarta Pusat ini juga dicopot. Artinya, untuk kasus mantenal itu sendiri, kalau saya kira untuk undangan itu tidak dikenakan people power. Yang dikenakan people power di sini adalah influential people tadi, Ibu. Jadi orang yang menginisiasi terjadinya people power, dan unsur-unsur yang saya sampaikan tadi juga saya kira sependek pengetahuan saya sudah cukup untuk memberikan batasan bahwa tujuan people power sendiri ini bisa ada 2, bisa tujuan politis dan tujuan non politis. Saya sepakat bahwa untuk acara mantenan Habib Rizik yang tadi saya sampaikan itu lebih condong untuk tujuan non politis. Tetapi ketika itu diselenggarakan di era pandemi dan berpotensi sekali mengabaikan aturan protokol kesehatan dan kemudian berpotensi juga untuk menyebabkan kedaruratan kesehatan nasional, maka itu menurut saya masuk dalam unsur people power yang diinisiasi oleh penyelenggara. Demikian. Oke. Saya minta ke saudara untuk memperlihatkan teori yang saudara tadi pakai. Saya ingin di screenshot dulu, screen share terkait dengan teori saudara. Sebelum konsep tadi, saudara menggunakan teori. Itu teori yang saya gunakan. Teori, ada 3. Ini. Dalam pembahasan, mana di antara
Bahkan mestinya semuanya ini saudara pakai yang keselamatan rakyat, kemudian kebijakan hukum pidana dan perlindungan penegakan HAM. Di mananya saudara menggunakan teori perlindungan penegakan HAM? Baik Ibu, dalam di bagian teori mana di dalam pembahasan saudara? Baik, mohon maaf. Untuk di bagian ini Bu, saya mengaitkan ini dengan angka COVID yang terjadi di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta sendiri mengakui bahwa setelah adanya kejadian tersebut, terjadi peningkatan angka terkonfirmasi positif sebesar 11,62%. Yang itu sebetulnya dalam 2 minggu yang lalu, 2 minggu kemarin sebelum kejadian itu, cenderung angka itu fluktuatif ke arah turun. Demikian Ibu. Jadi saya juga kemarin membaca pemberitaan bahwa terdapat beberapa protes yang disampaikan oleh masyarakat, terutama yang ingin menggunakan jasa layanan bandara, kemudian terhambat dan lain sebagainya. Saya kira itu juga yang bisa digunakan teori perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sebab kejadian tersebut. Sehingga misalnya inisiasi people power itu datang dari seseorang, influential people itu tadi, kemudian menyebabkan klaster baru yang otomatis itu juga merugikan masyarakat khususnya DKI Jakarta pada keseluruhannya. Demikian Ibu. Oke, terima kasih saudara saudara penyaji, dan saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya kepada Aldita. Kami silakan kepada Bu Anis ataupun Pak Azil yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih. Mas Ahmad, ya selamat Mas Aldita sudah presentasi, ya menarik ide saudara. Tapi mungkin saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal ya. Coba, ini judulnya adalah kriminalisasi people power di era pandemi sebagai bentuk khusus tindak pidana. Coba Mas jelaskan apa itu bentuk khusus tindak pidana itu Mas, terus contohnya apa? Baik Ibu, untuk bentuk khusus sebetulnya ini saya ambil dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Di sana pasal 93 itu menyajikan tentang ancaman pidana. Tetapi saya membuka dalam sistem hukum pidana nasional kita bahwa kekarantinaan kesehatan ini belum diatur sebagai tindak pidana tertentu. Maka itu masih diatur di luar KUHP, kemudian ada di peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam hal ini peraturan perundangan nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sehingga saya merumuskan bahwa tindak pidana kekarantinaan kesehatan ini, people power di era pandemi ini bagian dari tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang tadi saya sampaikan, rumus saya masuk ke dalam general rules tentang hukum pidana yaitu di KUHP. Demikian Ibu. Oke. Gini, istilah saudara kan bentuk khusus tindak pidana ya. Coba bedakan dengan, ini ada nggak korelasinya dengan bentuk-bentuk tindak pidana? Karena nanti saya kalau melihat jawaban saudara ini, saya ingin melihat, ingin bertanya kembali begitu terhadap kalimat sebelumnya, terkait kriminalisasi people power-nya itu. Mohon maaf Bu Anis, bisa mohon diulangi untuk bentuk-bentuk ya. Seperti apa ini? Ya, saudara tadi di judul itu kan saya lihat bentuk khusus tindak pidana ya. Itu ada korelasinya nggak sih dengan bentuk-bentuk tindak pidana? Atau ini sesuatu hal yang berbeda? Atau ini saudara membuat istilah sendiri begitu? Baik Ibu, sebetulnya ini sependek pengetahuan saya, ini saya membuat istilah sendiri yang mana sebetulnya saya ingin menyisipkan tindak pidana kekarantinaan ini masuk dalam KUHP Ibu, demikian. Berarti tindak pidana ya, bukan bentuk. Kalau nanti saudara menggunakan bentuk tindak pidana, itu yang sudah, kalau bentuk tindak pidana itu ya, sepengetahuan Bu Anis ya ada percobaan ya, kemudian penyertaan, konkursus, residif itu. Baik. Nah, kemudian sama melanjutkan pertanyaan Bu Indah tadi, sesungguhnya apakah memang kemudian people power ini itu ya perlu dikriminalisasikan? Artinya ketika ini dikriminalisasikan begitu ya,
itu kan apa namanya nanti ada penalisasi ya kan, ya memang gandengannya kan begitu. Kalau ada kriminalisasi berarti ya konsekuensinya nanti ada penalisasi kan begitu ya Mas. Nah ini tadi berarti kan ini memang urgent untuk diformulasikan ataukah hanya gitu terkait pertanyaan Bu Anis tadi, misalnya ini sebagai bentuk tindak pidana bahwa tadi yang saudara sampaikan influence-nya itu yang bisa dipidana gitu. Apakah tidak cukup ketika misalnya itu saudara menggunakan dibentuk tindak pidana yang misalnya penyertaan begitu, bisa nggak masuk kira-kira? Oh, baik Ibu, mohon maaf saya baru terkoneksi. Iya, itu bisa masuk ini Bu, betul-betul tindak pidana yaitu menyuruh lakukan. Jadi yang bisa dipidana adalah bukan apa yang bisa dipidana itu orang yang menyuruh lakukan atau menginisiasi terjadinya perbuatan tersebut. Nah, seperti apa namanya? Berarti apakah urgent untuk dikriminalisasikan? Seperti yang Bu Indah tadi loh, apakah kemudian ketika ada kriminalisasi ya, kemudian nanti ada penalisasi, kemudian ini perlu diformulasikan begitu, atau hanya ini penegakan hukumnya saja seperti yang saudara sampaikan? Kalau seperti itu berarti ini cukup bisa aja kita kenakan penyertaan misalnya seperti itu. Ya, silakan. Baik Ibu. Kalau mohon maaf, sependek pengetahuan saya ini perlu diformulasikan secara khusus karena tadi yang saya sampaikan dalam KUHP ini belum ada aturan spesifik yang mengatur mengenai tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Artinya dalam tadi formulasi yang saya sampaikan, yang saya usulkan itu juga saya tidak menyebutkan secara spesifik apa-apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekarantinaan kesehatan supaya itu nanti akan diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dengan pasal jembatan pasal 103 sekarang itu Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Mungkin begitu ya, sudah banyak tadi sebelumnya. Ini Mas Aldita ya. Oke. Sistematikanya sudah saya. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Azil, monggo di chat ya. Iya. Terima kasih Bu Anis. Ini Pak Azil mungkin belum bisa open mic, ya, izin saya bacakan. Saya satu Mas moderator, hal yang saya tidak paham dengan apa namanya dengan tulisan Mas Aldita itu adalah metodenya adalah metode yuridis normatif. Sementara ini bicara soal aspek dampak, kemudian dampak itu yang kemudian bisa dikualifikasikan menjadi sebuah apa yang namanya tindakan kriminal. Bagaimana melihat dampak dengan metode normatif? Itu nggak usah dijawab. Jadi sebuah catatan saja ya. Jadi begini, tidak apa namanya tidak haram, saya katakan tidak haram menggunakan metode normatif atau metode sosiologis, yuridis sosiologis. Semuanya tidak haram, boleh-boleh saja. Semuanya tergantung based on permasalahan. Jadi tidak bisa saya main hoki dengan menggunakan pate lele. Kita tidak bisa. Pasti main hoki dengan stick hoki dan di lapangan hoki. Begitu ya. Itu catatan saja. Ya. Baik, terima kasih Bu Indah. Ini saya izin membacakan pertanyaan dari Pak Azil. Pertanyaan pertama, silakan nanti bisa dijawab dulu pertanyaan pertama. Apakah sekarang ini pengerahan massa di era pandemik belum merupakan tindak pidana? Silakan Aldita. Baik, mohon maaf Pak Azil, sependek yang saya baca bahwa pemidanaan tentang pengerahan massa di era pandemi ini belum ada pasal khusus yang terkait dengan kedaruratan kesehatan nasional. Jadi ini saya
berangkat dari yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz tadi, bahwa menggunakan undang-undang tentang penurunan wabah penyakit, kemudian menggunakan beberapa pasal yang ada dalam KUHP, yang setelah saya baca, menurut saya yang paling representatif untuk dikenakan dalam kasus yang saya bawa adalah pasal 216, yaitu upaya untuk melawan perintah penguasa umum. Sehingga aturan spesifik mengenai aturan apa yang kemudian dibantah atau dilawan oleh seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, khususnya dalam hal ini saat ini adalah pandemi atau kedaruratan kesehatan nasional, itu belum ada yang secara spesifik mengatur. Itu sependek pengetahuan saya. Demikian Pak Azil. Baik, terima kasih Aldita. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana ketika yang downplayer tadi dalam kondisi alpha? Apakah dapat dipidana? Silakan untuk bisa dijawab. Baik. Kalau menurut saya dalam keadaan dolus, artinya kesengajaan maupun culpa atau alpa itu juga sama-sama dapat dipidana. Baik, demikian jawaban Aldita. Pak Azil, apakah ada tambahan? Sudah cukup, Bapak? Sudah cukup. Baik. Demikian pemaparan dari peserta nomor urut 3, Aldita Evan Prihama dari Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya adalah peserta nomor urut 4,